Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali pada sesi 7. Saya menghimbau kepada para mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan silahkan mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang seharusnya dan dilengkapi dengan sumber yang jelas dan dicantumkan di dalam tugas tersebut. Hal itu pun harus dilakukan juga ketika melakukan sebuah diskusi. Kita bertemu di sesi yang ketujuh ini, yaitu mengenai dukungan sistem informasi manajemen untuk pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian organisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep pembuatan keputusan. Konsep pembuatan keputusan itu ada tiga bagian, yaitu yang pertama memutuskan, to decide, kemudian keputusan atau sebuah pilihan, a choice, kemudian pembuat keputusan atau decision maker. Nah, kemudian kita akan bahas yang pertama itu pengertian dan unsur pembuat keputusan. Yang pertama, pembuat keputusan. Nah, ada penyeleksian pemilihan satu alternatif yang optimum dari beberapa alternatif tindakan. Pada hakikatnya terdapat tiga unsur penting dalam pembuatan keputusan. Yang pertama ada data, kemudian ada model keputusan, dan ada pembuat keputusan. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat itu harus berdasarkan kepada data. Dikarenakan kita contohkan ada sebuah pemasaran, ketika ada sebuah produk itu kurang laku, maka di sana harus ada sebuah keputusan. Apalagi kalau melihat dari grafik penjualannya itu makin turun, di sana harus ada sebuah keputusan agar nanti tidak terjadi kerugian. Dikarenakan kalau tidak ada keputusan, di sana kita memproduksi dengan jumlah yang banyak namun tidak laku, nanti akan menyebabkan kerugian. Nah, sehingga ketika melihat dari data-data tersebut membuat sebuah keputusan, produk yang laku itu nanti akan ditambah jumlah produksinya, dan produk yang kurang laku, bahkan tidak laku, itu nanti produksinya akan dikurangi atau bahkan tidak diproduksi kembali seperti itu. Akan tetapi mungkin di sana juga harus ada sebuah keputusan mengenai inovasi apa yang bisa menjadi pelengkap atau bahkan menggantikan produk yang tidak laku tersebut. Kemudian kita akan lanjut di sini tahap-tahap dalam pembentukan sebuah keputusan. Simon mengajukan suatu model untuk mendeskripsikan tahap-tahap dalam proses pembuat keputusan. Model Simon tersebut mengungkapkan tiga tahap utama dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama, itu harus ada intelijensi, ada pemilihan. Yang kedua ada perancangan. Kemudian yang ketiga ada pemilihan, baru itu mempengaruhi sebuah decision atau keputusan. Dan ini yang ada di sini sebenarnya ini bukan tahapan juga gitu. Jadi ini bisa saja berlangsungnya secara paralel gitu, seperti itu. Yang pertama pemilihan, berarti tentunya harus ada pilihan-pilihan alternatif mana yang akan dipilih berdasarkan data-data yang ada. Kemudian kita harus mempertimbangkan mana keuntungan yang lebih banyak, mana kerugian yang lebih sedikit, mana madorotnya yang lebih banyak, mana madorot yang lebih sedikit, sehingga nanti akan menjadikan sebuah keuntungan gitu. Kemudian ada desain perancangan, dalam artian ketika membuat sebuah keputusan alternatif itu juga sudah dirancang dengan baik. Jangan sampai kita beralih membuat keputusan alternatif, ternyata rancangannya tidak ada. Nanti jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dengan keputusan yang baru, maka bahkan menyebabkan sesuatu yang tidak berguna juga gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada choice, ada pilihan. Kita harus membuat alternatif pilihan, beberapa pilihan, kira-kira mana yang bisa menjadi alternatif dengan kerugian yang sedikit-sedikitnya, tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah itu baru ada decision atau keputusan, mana yang diambil dan yang sesuai dengan pertimbangan skala prioritas yang tadi. Kemudian kita akan melihat intelijensi PES atau tahap penelusuran. Di sini kegiatan-kegiatan untuk mengidentifikasi situasi permasalahan atau situasi kesempatan yang mensyaratkan perencanaan dan pemilihan. Kegiatan-kegiatan penelusuran menghasilkan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada atau pengidentifikasian terhadap perbaikan-perbaikan yang potensial dari suatu kondisi yang baru. Kemudian Goyal juga tahun 2003 menyatakan bahwa tahap penelusuran dalam proses pembuatan keputusan mencakup dua kajian utama. Yang pertama penelusuran masalah atau problem searching, kemudian perumusan masalah atau problem formulation. Nah, di sini penelusuran masalah dalam artian berarti kita mencari masalah-masalah yang utama sampai ke akar-akarnya.
Jangan sampai sebuah masalah itu kita anggap kecil, akan tetapi masalah itu mengakar dan nanti hal tersebut ketika tidak kita berikan sebuah sebuah penyelesaian, maka itu akan menggerogoti bahkan bisa menjadi masalah yang besar. Karena masalah yang besar itu diawali dari masalah-masalah kecil yang diabaikan. Kemudian yang selanjutnya ada perumusan masalah atau problem formulation. Nah, ketika ada penelusuran masalah, kita akan melihat masalah-masalah apa yang krusial yang ada di lapangan. Kita harus memiliki orang-orang yang capable di bidangnya, yang dapat mengumpulkan data dengan baik, sehingga masalah-masalah real di lapangan, masalah-masalah yang dirasakan, itu dapat terlaporkan dengan baik. Jangan sampai nanti asal Bapak senang, asal atasan senang, sehingga ada masalah apapun tidak disampaikan. Hal tersebut itu sangat berbahaya. Jadi ketika ada sebuah permasalahan dikemukakan supaya nanti semua lini fokus ke sana untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai ke akar-akarnya. Kita akan melihat sebuah desain phase atau tahap perancangan. Di sini pada tahap ini pengambil keputusan atau decision maker mengidentifikasi berbagai alternatif arah tindakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, menemukan atau mengembangkan berbagai alternatif merupakan kegiatan yang krusial dan memakan waktu. Kemudian harus ada juga kreativitas dasar atau basic creativity dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui berbagai bantuan atau cara seperti berikut. Yang pertama harus ada skenario, kemudian yang kedua harus ada brainstorming, kemudian harus ada juga analogi gitu. Nah, kemudian dari skenario, dari brainstorming, dari analogi, kita akan masuk ke checklist. Nah, di sini daftar checklist, kemudian ada mekanisme pendukung, ada prosedur yang menghasilkan alternatif. Yang pertama kita harus membahas skenario. Skenario ini harus jelas. Ketika kita membuat sebuah alternatif perancangan, skenarionya itu harus jelas step by step. Kita harus memikirkan hal-hal terburuk yang akan terjadi, semua hal harus terpikirkan. Jangan sampai nanti kita hanya melihat hal-hal yang besarnya saja. Tetapi kita harus perhatikan dari berbagai aspek, dari berbagai pemikiran, dari berbagai lini mengenai keputusan nanti yang akan dibuat. Kemudian yang kedua harus ada brainstorming. Kita harus memikirkan lebih dalam lagi. Kira-kira kalau dilakukan secara kontekstual, kita lihat dari desain yang sudah dibuat, hal yang lebih kecilnya kita cobakan dulu. Kemudian harus ada analogi, penganalogian. Kita harus melihat ke dalam berbagai contoh yang sudah ada. Keputusan itu bisa diambil kemudian ketika manfaatnya apa. Kita buka-buka lagi data sebelumnya dari keputusan yang sejenis, kira-kira nanti akan menghasilkan apa. Kemudian kita harus buat juga daftar checklist, dalam artian nanti hal-hal yang sudah diskenariokan, di-brainstormingkan, dianalogikan itu dapat dilalui, dapat dilakukan dengan secara sistematis tanpa ada yang terlewat. Kemudian harus ada mekanisme pendukung. Dalam artian ketika sebuah mekanisme itu dibuat, maka tentunya harus melihat bahwa hal-hal yang menjadi pendukung itu juga harus terpikirkan. Jangan sampai kita ingin melakukan suatu hal tetapi mekanisme pendukung itu tidak kita bayangkan, tidak kita analogikan. Karena sebuah kebijakan itu akan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai keinginan kita apabila semua lini dalam sistem itu saling kerjasama, bahu-membahu, sehingga ada prosedur menghasilkan prosedur alternatif yang lebih baik dari prosedur-prosedur yang sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan ada tahap pemilihan atau choice phase. Ini salah satu dari berbagai alternatif yang dikembangkan dalam tahap desain. Akan dipilih dan alternatif yang terpilih tersebut dinamakan sebagai sebuah keputusan. Kemudian salah satu model yang menambahkan tahap implementasi dan umpan balik dalam proses pembuatan keputusan atau decision maker adalah model yang diajukan oleh Rubenstein dan Haberstroh. Nah, di sini ada pun tahap-tahap proses pembuatan keputusan dari Rubenstein dan Haberstroh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah atau kebutuhan untuk keputusan. Masalah utamanya di mana? Apabila masalah produksi, apa yang salah dari bahan bakunya, dari quality controlnya, dari tahap-tahap pembuatannya, atau dari SDM-nya. Ketika masalahnya sudah ketemu, ternyata dari bahannya yang kurang baik, berarti bahannya harus diperbaiki. Ketika SDM-nya kurang terampil, berarti SDM-nya harus ada pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Kemudian analisis dan perancangan alternatif, dalam artian ketika kita
membuat sebuah keputusan, harus ada analisis dan perancangan alternatif. Jangan sampai kita hanya satu alternatif, ketika alternatif A tidak menyelesaikan masalah, kita akan stuck di sana. Tetapi kita harus memikirkan alternatif-alternatif yang lain yang mungkin bisa menyelesaikan masalah itu lebih baik lagi. Kemudian harus ada pemilihan di antara alternatif tersebut, mana kira-kira dari 10 alternatif mana yang lebih baik, mana yang paling baik pertama, kalau pertama tidak berhasil yang kedua, yang ketiga, tapi pilih yang pertama kali itu adalah yang menurut kita yang paling baik. Tentunya dengan analisis dan perancangan alternatif yang sangat baik dan pengenalan masalah secara mendalam. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi dan implementasi dari keputusan. Nah, komunikasi dan implementasi dari keputusan ini sangat penting dikarenakan kalau nanti sebuah kebijakan hanya di atas kertas tanpa didukung dengan implementasi yang baik, maka itu tidak akan baik pula. Akan tetapi sebuah kebijakan itu harus didukung oleh semua lini, dan semua lini itu bertanggung jawab dan mau menjalankan semua keputusan, maka itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita harus ada tindak lanjut dan umpan balik dari hasil keputusan. Dari hasil keputusan tersebut itu harus ada tindak lanjut dan umpan baliknya seperti apa, supaya kita bisa tahu apakah alternatif keputusan itu yang sudah kita buat itu adalah yang terbaik atau tidak. Jangan-jangan dia malah lebih buruk dari kebijakan sebelumnya. Kita harus ada tindak lanjut, kita harus melakukan sustainability-nya menjadi lebih baik dan didukung oleh semua kalangan. Dikarenakan perlu dicatat oleh para mahasiswa sekalian, bahwa ketika ada sebuah policy baru, ada sebuah kebijakan baru, itu belum tentu diterima oleh semua kalangan. Kadang mereka itu ada sebuah resistensi, ada sebuah penolakan-penolakan, dan menganggap keputusan yang baru karena belum terbiasa itu adalah sebuah tantangan. Bahkan bukan ada orang yang menganggap sebuah tantangan, itu adalah yang sesuatu yang dibuat lebih susah gitu dibandingkan yang sebelumnya karena mereka sudah terbiasa. Contohnya apabila orang yang selalu melakukan manual dalam berbagai bidang kemudian ada komputerisasi, maka itu dianggap sebuah ancaman. Nah, padahal itu tantangan yang harus dijawab dan kita harus bisa expert di bidang tersebut. Ketika kita dulu ada ojek online, kemudian ada ojek tradisional, banyak orang yang menganggap itu adalah sebuah ancaman. Tetapi kalau kita bisa expert di bidang tersebut, kita tidak perlu lagi nunggu. Tetapi kita bisa mencari di mana orang yang membutuhkan ojek dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan itu bisa lebih menguntungkan lagi dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Walaupun cara-cara yang baru itu suka banyak pertentangan-pertentangan. Bagaimana Gojek dulu dan Grab itu banyak tentangan dari berbagai pihak gitu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Dapis tahun 93 dalam bukunya halaman 167 mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebuah dasar pengklasifikasian jenis-jenis keputusan yang berguna. Yang pertama ada level of knowledge of outcome. Berarti di sini levelnya itu adalah hanya kepada pengetahuan saja terhadap outcome tersebut. Kemudian ada di sini level of decision impact. Jadi di sini kita akan melihat dari level impact dari keputusan yang sudah dibuat. Kita harus melihat hal tersebut juga. Jadi dari segi pengetahuannya secara teorinya itu sudah bagus, kemudian impact dari keputusan yang sudah dibuat yang baru tersebut, impact-nya apa? Apakah lebih banyak positifnya daripada negatifnya? Kemudian hal-hal yang negatifnya apakah bisa untuk diperbaiki agar jangan sampai ada hal yang negatif? Seperti itu. Kemudian ada level of programmability, apakah keputusan tersebut itu dapat diprogramkan secara rutin, sustainability-nya itu akan terjaga gitu, seperti itu. Jangan sampai contohnya ada sebuah program, kita membuat sebuah keputusan mengenai perubahan bahan baku dari A ke B. Ternyata sustainability-nya itu gak ada gitu. Jadi dari pabrik tersebut udah mau bangkrut, kemudian bahan produksinya juga setelah pabrik tersebut bangkrut maka tidak ada lagi, kita akan kesulitan dan lain sebagainya seperti itu. Kita harus perhatikan sustainability-nya. Kemudian ada kriteria for decision. Jadi kita harus memperhatikan kriteria-kriteria apa saja. Ketika kita membuat sebuah perencanaan, kriteria-kriteria apa saja yang akan kita buat sebagai dasar untuk mengetahui indikator keberhasilan sebuah program atau keputusan yang sudah dibuat. Dikarenakan kalau tidak ada indikator keberhasilan, kita tidak akan mengetahui
program yang baru, decision yang baru yang dikeluarkan oleh seorang decision maker, oleh top management, itu apakah lebih baik atau tidak dibandingkan dengan program-program yang sebelumnya. Kita tidak akan tahu, tapi dengan adanya sebuah evaluasi, maka kita akan melihat, oh ternyata ada peningkatan, oh ternyata ada hal yang perlu dimaksimalkan juga, walaupun sudah ada peningkatan, ada perlu hal yang dimaksimalkan juga, sehingga nanti akan berujung kepada decision-decision yang lain yang mungkin yang lebih kecil gitu, tingkatannya dan impact-nya gitu. Kemudian selanjutnya Goyal juga tahun 2003 mengajukan 3 dasar yang penting untuk pengklasifikasian keputusan, yaitu yang pertama, tujuan pembuatan keputusan atau purpose of decision making. Tujuannya apa ketika membuat sebuah keputusan? Itu harus kuat secara knowledge, harus dilakukan secara analisis analogi impact-nya, dapat diprogramkan dan memiliki kriteria. Tujuannya juga harus jelas. Kemudian tingkatan pemrograman keputusan atau level of programmability. Kemudian ada pengetahuan dari hasil keputusan atau knowledge of outcome, gitu, seperti itu. Keputusan. Berdasarkan maksud atau tujuan dari kegiatan pembuatan keputusan, Robert B. Anthony seperti yang dikutip oleh Goyal 2003 telah membedakan keputusan organisasional dalam 3 kategori. Yang pertama ada keputusan perencanaan strategis, yang kedua keputusan pengendalian manajemen, dan yang ketiga keputusan pengendalian operasional. Yang pertama keputusan perencanaan strategis, tentunya ini berkaitan dengan perencanaan ke depan. Itu kita mengenal ada yang disebut dengan Renstra dan Renov, rencana strategis dan rencana operasional. Nah, di sana dituangkan berdasarkan dari hasil analisis SWOT, dari strong, weakness, opportunity, dan threat, itu dibuat perencanaan yang strategis dalam artian perencanaan yang mudah dicapai. Kita mengetahui bahwa dalam sebuah perencanaan itu harus smart, harus spesifik, harus measurable, harus achievable, harus realistik, dan ada time bound. Kemudian selanjutnya keputusan pengendalian manajemen, ini berkaitan dengan manajemen atau top manajemen yang ada, mulai dari direksi sampai dewan direksi sampai dengan dewan komisaris, seperti itu. Atau mulai dari eksekutor dan pengawas. Kemudian selanjutnya keputusan pengendalian operasional dalam artian operasional dari proses produksi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada dari manajemennya, ada dari operasionalnya gitu. Karena kita mengenal bahwa dalam sebuah organisasi itu ada yang sifatnya hanya mengendalikan, di sana itu manajemen. Yang kedua ada sifatnya eksekusi, langsung melakukan berkaitan langsung dengan orang yang terdekat, berkaitan langsung dengan masyarakat, berkaitan langsung dengan proses produksi dan sebagainya, itu masuk ke bagian operasional. Kemudian kita akan lihat tingkat pemrograman keputusan atau level of programmability. Di sini Simon masih dalam Goyal 2003 berdasarkan tingkat pemrograman keputusan mengajukan 2 jenis keputusan, yaitu yang pertama keputusan terprogram atau terstruktur, dan ada keputusan yang tidak terprogram. Nah, kemudian di sini ada knowledge of outcome atau pengetahuan dari hasil keputusan. Dalam analisis pembuatan keputusan, biasanya pengetahuan tentang hasil keputusan dibedakan menjadi 3 jenis, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kondisi hasil keputusan, ada yang pasti atau certainly, yaitu pengetahuan yang lengkap dan tepat tentang hasil dari setiap alternatif, hanya terdapat satu hasil dari setiap alternatif keputusan. Dan itu keputusannya bersifat pasti. Kemudian ada beresiko atau risk, banyak kemungkinan dari setiap alternatif yang dapat diidentifikasikan dan kemungkinan terjadi yang dapat dicapai untuk setiap alternatif. Kemudian ada yang tidak pasti atau uncertainty, yaitu banyak hasil untuk setiap alternatif yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak terdapat pengetahuan tentang kemungkinan yang akan dicapai untuk setiap alternatif. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ada beberapa resiko. Ada yang pasti itu akan berhasil dengan perhitungan dan kalkulasi yang cermat. Kemudian ada yang beresiko, ini setengah-setengah. Jadi kemungkinan berhasil itu memang lebih tinggi daripada kemungkinan untuk jatuh. Kemudian yang tidak pasti ini untung-untungan. Kalau dia bisa, ya berarti muntingin untung. Kalau dia tidak sesuai, mungkin dia akan rugi dan lain sebagainya, tanpa ada perhitungan yang jelas.
Kemudian selanjutnya kita akan mengenal sistem pendukung keputusan organisasi. Istilah dalam sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS itu sendiri merujuk pada suatu kelas atau kategori dari sistem informasi yang mendukung proses pembuatan keputusan. Penekanan konsep DSS adalah lebih kepada dukungan atau support dibandingkan dengan otomatisasi keputusan. Sistem pendukung keputusan harus menyajikan kemudahan pengaksesan database yang mengandung data yang relevan dan pengujian solusi-solusi yang bersifat interaktif. Nah, jadi di sini Decision Support System itu adalah untuk merujuk kepada sebuah keputusan. Kemudian kita mengenal ada dukungan sistem pada proses perencanaan. Ada yang pertama kebutuhan model perencanaan, di sini model pengembangan struktur, persamaan model, data historis, analisis hubungan, peramalan, dan penggerakan model. Kemudian yang kedua ada data masukan, mulai dari data historis, analisis, dan manipulasi data. Kemudian yang ketiga ada manipulasi model, mulai dari penggunaan komputer, teknik peramalan, dan ekstrapolasi. Kemudian di sini kita akan melihat dukungan sistem pada proses pengendalian. Dukungan sistem informasi manajemen pada proses pengendalian dimulai dengan model perencanaan. Dimulai dari perencanaan, model yang sama biasanya bisa dipakai untuk menentukan standar prestasi yang direvisi yang memperhitungkan tingkat kegiatan yang telah dirubah. Kemudian standar yang direvisi diperlukan untuk proses pengendalian. Dukungan yang diberikan mencakup 4 hal berikut ini. Yang pertama, analisis perbedaan prestasi dengan standar prestasi. Yang kedua, analisis lain yang membantu pemahaman perbedaan. Yang ketiga, arah tindakan yang akan memperbaiki prestasi pada masa mendatang. Dan yang keempat, monitor terus-menerus sampai kepada menjadi prestasi. Kemudian, dukungan sistem pada proses pengambilan keputusan. Dukungan sistem informasi manajemen pada proses pengambilan keputusan atau policy decision maker memiliki 3 tahapan. Yang pertama, penelusuran untuk pemahaman masalah. Jadi menelusuri untuk memahami sebuah masalah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, desain untuk menciptakan pemecahan masalah. Jadi membuat desain-desain untuk memecahkan masalah itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Nah, nanti harus mahasiswa memahami tentang hal ini. Mampu memahami konsep sistem pendukung keputusan, mampu merancang aplikasi sistem pendukung keputusan, dan mampu membuat aplikasi sistem pendukung keputusan. Kemudian, ini kita akan lanjut. Definisi sistem. Sistem itu adalah sekumpulan dari objek seperti manusia, sumber daya, konsep, dan prosedur yang diharapkan dapat membentuk fungsi yang dapat dikenali. Kita mengenal sebuah mobil. Mobil itu adalah sebuah sistem. Dalam artian sistem itu semuanya penting untuk dikembangkan. Dan sistem itu tidak akan berjalan kalau ada satu unsur yang tidak memenuhi sesuai dengan fungsinya. Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kita ibaratkan mobil. Yang paling penting itu apakah bensin, apakah supir, apakah persenelang, apakah gas, atau apakah rem. Nah, semuanya memiliki peranan. Kalau tidak ada bensin, kalau tidak ada aki, mungkin mobil tidak akan bisa jalan. Tidak ada supir, mobil tidak akan bisa jalan. Tidak ada ban, mobil tidak akan bisa jalan. Tanpa ada persenelang, mobil tidak akan bisa jalan. Tanpa gas, mobil tidak akan bisa jalan. Jadi semuanya harus berfungsi sesuai dengan tugasnya. Kemudian nanti mobil itu akan bergerak dengan sesuai apa yang seharusnya. Kita ibaratkan kalau tidak ada rem, memang mobil bisa bergerak, bisa. Tetapi ketika ada yang di depannya berhenti mendadak dan sebagainya, maka akan terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Tidak ada sweeper, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau terjadi hujan, nanti mungkin bisa terjadi kecelakaan. Hujan besar apalagi. Tidak ada lampu, sen kiri atau kanan, rating kiri atau rating kanan, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau tidak ada itu, kemudian nanti berbelok, kemudian orang yang belakang itu tidak mengerti, maka bisa terjadi kecelakaan. Jadi kalau sebagai sebuah sistem, tidak ada yang tidak penting, semuanya itu penting, memiliki fungsinya. Sumber daya juga penting, konsep yang dibangun berdasarkan perencanaan yang smart tadi juga penting, prosedur yang jelas juga penting, dan manusianya juga penting.
Manusia tanpa sumber daya yang mencukupi dalam artian sarana prasarana, sumber daya permodalan, sumber daya produksi, dan lain sebagainya itu tidak akan bisa berkembang walaupun manusianya bagus. Tidak ada konsep dan prosedur yang jelas, tidak akan berkembang walaupun sumber dayanya bagus dan manusianya bagus. Harus ada manusia, sumber daya, konsep, prosedur yang jelas, yang diharapkan dapat membentuk fungsi yang dapat dikenali, menyediakan maksud dan tujuan tertentu untuk mencapainya. Nah, kemudian definisi sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model dengan tujuan yang membantu para pengambil keputusan atau policy decision maker untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur melalui cara simulasi yang interaktif. Jadi problem solve dan orang-orang yang menjadi problem solver itu bisa mensimulasikan perencanaan-perencanaan berdasarkan data-data yang ada. Kira-kira bagaimana bulan pertama, ada peningkatan, dan lain sebagainya. Ketika sebuah policy itu dilakukan, maka harus ada feedback seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Feedback dan evaluasi sehingga nanti hal yang kurang itu bisa tingkatkan kembali. Apabila kita memiliki sebuah perencanaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu harus ada alternatif perencanaan. Nah, ketika sebuah perencanaan satu yang diimplementasikan itu tidak berhasil, kita bisa menggunakan perencanaan-perencanaan yang lain. Kemudian istilah SPK, sistem pendukung keputusan ini diciptakan pada tahun 1971 oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen atau policy decision maker. Konsep sistem pendukung, sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambil keputusan pada kondisi semi terstruktur bahkan pada kondisi yang tidak terstruktur. Pada dasarnya, sistem pendukung keputusan hanyalah sebatas berkegiatan membantu para manajer melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran manajer. Jadi dengan SPK ini nanti semua track record dari personil yang ada itu nanti akan terekam. Semua data-data, semua prestasi-prestasi, peningkatan prestasi, kemudian perbedaan data dan lain sebagainya itu bisa kelihatan. Kemudian tipe SPK ada model driven SPK, ada data driven SPK. Nah, di sini kita akan jelaskan mengenai model driven SPK merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Jadi sistemnya itu terpisah dan berada di luar sistem organisasi secara keseluruhan. SPK ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Jadi di sini itu nanti sistemnya itu terpisah-pisah setiap divisi. Kemudian tidak dikendalikan langsung oleh satu sistem yang ada di atasnya. Dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada, kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua ada data driven SPK, yaitu menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung dalam sistem informasi organisasi. Jadi semuanya itu terpusat, ada data center untuk keseluruhan sistem sehingga memudahkan untuk menjangkaunya. Yang kedua, membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan mendapat informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar karena digabungkan pada satu perusahaan. Akan tetapi ini kekurangannya apabila ada satu permintaan data yang banyak atau ada input data yang banyak pada satu sistem tersebut, karena itu terintegrasi semuanya dalam satu database, maka ketika ada ping, ada permintaan yang sangat banyak dalam satu sistem, maka dapat mengganggu sistem-sistem yang lainnya. Apabila down, maka down akan semuanya. Tapi kalau yang tadi, yang sebelumnya, karena terpisah-pisah, kemudian baru digabungkan menjadi satu sistem yang besar, nanti ketika down satu server, maka yang lain akan jalan saja, gitu, seperti itu. Tidak akan semuanya down. Kemudian selanjutnya, memungkinkan para pelanggannya memperoleh data dari websitenya atau data dari sistem informasi manajemen yang ada. Nah, kemudian manfaat SPK. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data informasi bagi pemakainya. SPK membantu pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.
SPK dapat menghasilkan solusi dan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Beberapa keterbatasan sistem pendukung keputusan ini ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Nah, kemudian Kemudian SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti manusia. Sistem ini dirancang hanya untuk membantu mengambil keputusan. Jadi keputusannya akan tegas dan jelas serta terukur tanpa melihat faktor-faktor yang lainnya. Kemudian proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Kemudian sistem pendukung keputusan ini adalah kemampuannya terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ini sejarah SPK, teori pengambilan keputusan organisasi dikembangkan oleh Carnegie dari Institute of Technology akhir tahun 60-an. Kemudian sejarah SPK, kedua konsep SPK menjadi area riset tahun 1970 sampai 1980-an. Dikembangkan Executive Information System atau AIS, kemudian ada Group Decision Support System, ada GDSS, dan Organization Decision Support System atau ODSS untuk single user berbasis model. Kemudian SPK 3 dikembangkan Data Warehouse dan Online Analytic Processing awal tahun 90. Dikembangkan aplikasi analitik berbasis web. Kemudian alasan atau latar belakang mengapa perusahaan memerlukan SPK. Yang pertama, membutuhkan informasi yang akurat dan baru secara tepat. Yang kedua, SPK sering dianggap sebagai keberhasilan dari sebuah organisasi. Yang ketiga, manajemen mengamanatkan perlu SPK dalam sebuah organisasi. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan tergantung pada waktu. Seperti itu. Tujuan penerapan SPK ini, industri asuransi, contohnya menentukan pola penutupan asuransi dan deteksi kemungkinan kecurangan atau fraud. Jadi kalau nanti ada penipuan asuransi dan lain sebagainya seperti itu dapat dideteksi. Kemudian ada industri perbankan, memperbarui profil atau data nasabah. Kemudian perusahaan manufaktur menentukan kebutuhan persediaan bahan baku yang paling optimal dan efisien. Usaha retail meningkatkan target pelanggan melalui direct mail marketing. Nah, di sini karakteristik dari SPK, sistem pendukung keputusan ini, yang pertama masalah semi terstruktur dan tidak struktur. Yang kedua, memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. Tadi ada 2 untuk mekanismenya. Kemudian 3, memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Keputusan saling mempengaruhi, memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan, memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan, bersifat adaptif dan fleksibel, mudah digunakan, efektif, dapat dikendalikan, mudah dikembangkan, pemodelan dan analisis, kemampuan analisis data, dan stand-alone atau terintegrasi dengan berbasis web. Dukungan untuk para pengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur atau terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama antara keputusan dari pengambil keputusan dengan informasi yang terkomputerisasi. Dukungan untuk semua level manajerial, mulai dari eksekutif tingkat atas sampai kelas manajer. Ini semuanya saling mendukung dengan data tersebut. Kemudian dukungan untuk setiap individu dalam sebuah kelompok, saling bahu-membahu. Ketika kualitas data itu bagus, maka keputusan yang diambil itu oleh top manajemen itu akan bagus pula, seperti itu. Keputusan dapat diambil sekali atau beberapa kali atau berulang. Keputusan harus mendukung dalam semua tahap pengambilan keputusan, mendukung dalam beberapa model pengambilan keputusan, dan adaptif dan fleksibel, mudah dan nyaman digunakan, meningkatkan efektivitas pengambil keputusan, dikendalikan sepenuhnya oleh pengambil keputusan selama proses penyelesaian masalah, sistem dapat dikembangkan dengan mudah, memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan, kemudian memiliki kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber, berbagai format tipe, dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan sebagai perangkat yang bersifat stand-alone, terintegrasi, atau berbasis web. Nah, ini komponen SPK. Yang pertama harus ada manajemen data, termasuk database, termasuk DBMS-nya. Yang kedua, manajemen model, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya. Antara muka pengguna atau dialog subsystem,
kemudian manajemen pengetahuan. Kemudian model konseptual DSS, ini pemakai, melihat antar muka, kemudian ada manajemen pengetahuan, kemudian ada manajemen data, kemudian ada manajemen model, sampai sistem berbasis komputer yang lain. Kemudian tingkat teknologi SPK itu terbagi menjadi 3. Nih, ada SPK spesifik atau SPKS, ada pembangkit SPK atau generator SPK, dan ada perlengkapan SPK. Nih, gambar teknologi SPK. Aplikasi khusus, kemudian ada pembangkit SPK, kemudian ini peralatan SPK. Ini produk, pembangkitan SPK, perlengkapan SPK. Sistem ini merupakan teknologi yang paling dasar dalam merancang dan membangun SPK. Perlengkapan SPK terdiri atas elemen-elemen perangkat keras dan lunak dengan adanya berbagai utilitas yang dimiliki perlengkapan SPK. Ini perlengkapan SPK-nya. Pengembangan bahasa dari keperluan tertentu, peningkatan sistem informasi untuk mendukung perancangan subsistem dialog, perancangan grafik warna, perancangan subsistem lainnya. Nah, itu contoh-contohnya. SPK masa depan yang pertama berbasis visi. Untuk SPK di institusi yang mendukung pengambilan keputusan berurutan pada saling berhubungan kecenderungan ke depan. Untuk dukungan keputusan saling berhubungan yang terkonsentrasi, GDSS akan semakin lazim. Produk-produk SPK akan mulai menggabungkan tool dan teknik artificial intelligence. Nah, kemudian semua kecenderungan di atas akan menuju pada satu titik pada pengembangan berkelanjutan pada kemampuan sistem yang lebih user friendly. Nah, itu saja para mahasiswa sekalian, silakan untuk dibaca ini PowerPoint-nya secara masif. Kemudian silakan cari informasi di sumber yang lainnya. Di website UT itu sudah sangat banyak sumber-sumbernya. Dan ditambah bisa dengan mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan materi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih.